Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi seputar tanya jawab tentang PPG Transformasi Plus ya, yang akan dilaksanakan tahun 2025 ini sampai tahun 2026 untuk menuntaskan seluruh guru madrasah agar bisa tersertifikasi. Baiklah, langsung saja kita mulai. Pertama, apa itu PPG dalam jabatan bagi guru? PPG dalam jabatan bagi guru adalah program pendidikan profesi guru PPG yang dirancang untuk guru-guru yang sudah mengajar minimal 1 tahun. Sementara PPG prajabatan adalah pendidikan profesi bagi guru bagi calon guru yang dilaksanakan melalui LPTK, Lembaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Selanjutnya, pertanyaan kedua, apa tujuan PPG dalam jabatan? PPG dalam jabatan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadian guru yang telah mengajar minimal 1 tahun untuk mendapatkan sertifikat sebagai bukti pendidik profesional. Apa manfaat sertifikat pendidik? Bagi guru yang telah mendapat sertifikat pendidik akan mendapatkan yang namanya tunjangan profesi guru dari pemerintah setelah memenuhi seluruh persyaratan sesuai ketentuan yang ada. Kemudian, siapa yang berhak mengikuti PPG dalam jabatan? Terdaftar aktif sebagai guru dalam Satmingkal yang terdata dalam sistem pendataan Kementerian Agama. Kedua, guru yang diangkat paling lambat tanggal 30 Juni 2023 dan terdata aktif tahun ajaran 2023-2024. Jadi setelah tanggal 30 Juni, setelahnya ya tanggal 1 Juli sampai sekarang itu harus mengikuti prajabatan PPG prajabatan ya untuk mendapatkan sertifikat. Tapi yang dari 30 Juni ke bawah, itu masuk sasaran dalam PPG Daljab yang program besar-besaran ini, PPG Transformasi. Kemudian 3, memiliki kualifikasi akademik minimal S1 atau D4 yang sesuai dengan mata pelajaran PPG dalam jabatan. 4, belum mencapai batas usia pensiun guru berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5, belum memiliki sertifikat pendidik sesuai mata pelajaran yang dipilih. 6, surat keterangan sehat dari rumah sakit pemerintah, puskesmas, lembaga layanan kesehatan lainnya. Ke-7, lulus seleksi administrasi. Selanjutnya, apakah PPG dalam jabatan harus mengikuti seleksi akademik pretest? Tidak. Tahun 2025 ini tidak ada pretest. Kemudian bagaimana dengan guru yang telah lulus seleksi akademik pretest PPG dalam jabatan? Guru tersebut akan diprioritaskan menjadi peserta PPG dalam jabatan. Jadi peserta prioritas, bisa masuk gelombang pertama ya, batch 1. Kemudian dokumen apa saja yang diperlukan saat pendaftaran? 1, ijazah terakhir yang telah dilegalisasi. Kedua, SK pengangkatan sebagai guru tetap dan atau SK PNS atau P3K. 3, surat tugas mengajar dari Kepala Satuan Pendidikan. Keempat, KTP dan KK. Kemudian, kemana guru mendaftar untuk mengikuti PPG dalam jabatan? Pendaftaran dilakukan melalui akun masing-masing guru pada aplikasi EMIS ya, bukan Simpatika tapi EMIS. Bagi guru PAI itu Siaga PAI ya, SD
guru PAI. Kalau yang Kristen, yaitu guru agama Kristen, itu ya masih menggunakan simpatika, tapi guru madrasah itu sudah menggunakan EMIS untuk mendaftarkan diri dan mengikuti PPG dalam jabatan. Kemudian apa saja langkah pendaftaran PPG dalam jabatan? 1. Login sistem menggunakan akun masing-masing, yaitu login ke EMIS. Kemudian 2. Pilih menu PPG dalam jabatan. Ketiga, lengkapi data diri dan dokumen yang diminta. Keempat, memilih bidang studi PPG yang linier dengan ijazah S1. Misal ijazahnya jurusan Bahasa Indonesia, maka memilih mapel Bahasa Indonesia untuk mengikuti PPG. 5. Pastikan data sudah benar, lalu klik kirim pendaftaran. Selanjutnya tinggal menunggu apakah lolos seleksi atau tidak. Kemudian, bagaimana cara memilih bidang studi PPG dalam jabatan? Bidang studi untuk PPG dalam jabatan dipilih sesuai atau linier dengan program studi. Linier dengan program studi pada ijazah S1 atau D4 yang dimiliki masing-masing guru. Ketentuan linearitas bidang studi PPG dengan ijazah S1 atau D4 dapat dilihat pada petunjuk teknis pelaksanaan PPG dalam jabatan pada Kementerian Agama. Untuk linearitas tidak jauh dari tahun-tahun sebelumnya ya. Kemudian, apa kriteria sasaran dan skala prioritas pemanggilan PPG dalam jabatan? 1. Guru penyandang disabilitas. 2. Distribusi kepesertaan mempertimbangkan proporsionalitas wilayah dan atau jenjang satmikal sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 3. Guru yang berasal dari wilayah binaan 3T. Itu wilayah yang tertinggal ya. Kemudian 4. Guru berstatus ASN Kementerian Agama. Kemudian 5. Usia dari calon peserta sertifikasi guru diurutkan dari yang paling tertua. Kemudian 6. Memiliki masa kerja pengalaman mengajar lebih lama dan pangkat atau golongan yang dimiliki guru saat dicalonkan, atau guru agama yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dan pembiayaannya bersumber dari APBD. Kemudian, bagaimana cara mengetahui guru dipanggil mengikuti PPG dalam jabatan? Peserta akan mendapatkan notifikasi melalui akun masing-masing pada EMIS atau Siaga. Mulai tanggal 2 ini, Bapak Ibu, entah nanti siang atau jam berapa itu nanti, sekarang masih EMIS-nya persiapan, Bapak Ibu bisa langsung cek di akunnya masing-masing. Bapak mengikuti tinggal melakukan aktivasi saja. Kalau sudah lolos masuk untuk mengikuti batch 1 ini, silakan dicek ya, tanggal 2 Februari ini akun masing-masing guru apakah sudah berhak atau tidak. Kemudian, apakah ada biaya yang diperlukan dalam mengikuti PPG dalam jabatan? Biaya PPG dalam jabatan sepenuhnya ditanggung pemerintah, baik pusat maupun daerah. Guru tidak dipungut biaya sepeser pun dalam pelaksanaan PPG dalam jabatan. Ingat ya Bapak Ibu, tidak dipungut biaya sepeser pun. Kemudian, apa saja tahapan pelaksanaan PPG dalam jabatan? 1. Seleksi administrasi dilaksanakan oleh Kementerian Agama. Sekarang sudah mulai seleksi untuk yang tahap 1 ya. Jadi Bapak Ibu sering-sering dicek akun EMIS-nya, apakah Bapak Ibu masuk sekarang atau tidak. Ya, jadi sering-sering dibuka. Atau yang operatornya yang pegang akunnya bisa sering-sering ditanya.
Apakah saya sudah masuk atau belum, seperti itu. Kemudian 2, pendalaman materi dan induksi atau tryout dilaksanakan oleh LPTK Learning Management System atau LMS. Jadi ini semacam si pintar ya, untuk guru-guru yang biasa sudah dilakukan beberapa bulan yang sudah ada itu untuk mendapatkan sertifikat. Itu seperti itu pembelajaran mandiri. Kemudian 3, UKM PPG dilaksanakan terpusat langsung oleh Panitia Nasional PPG Kementerian Agama. Kemudian, bagaimana pelaksanaan pembelajaran PPG dalam jabatan melalui LMS? 1. Kegiatan pendalaman materi. Kegiatan pendalaman materi dilakukan dalam bentuk 1. Mengerjakan pretest modul. Kedua, mempelajari materi yang disajikan dalam bentuk modul secara mandiri dan struktur. Ketiga, membuat ringkasan materi pada modul pedagogik dan profesional. Keempat, mengerjakan tes formalitas atau tugas-tugas terstruktur. Kelima, mengerjakan tes akhir modul. Kedua, pengembangan perangkat pembelajaran. Kegiatan pengembangan perangkat pembelajaran dilaksanakan dalam rangka untuk menghasilkan produk sebagai berikut. Pertama, perangkat pembelajaran yang meliputi analisis CP, penyusunan TP dan ATP, penyusunan materi ajar, penyusunan LKPD, alat peraga media pembelajaran, penyusunan instrumen dan penyusunan modul ajar. Kedua, rekaman video pembelajaran dari salah satu pertemuan dengan format data video MPEG berdurasi 7-10 menit. Ketiga, induksi dan tryout. Induksi dan tryout dilaksanakan setelah seleksi kegiatan pendalaman materi dan pengembangan perangkat pembelajaran. Induksi bertujuan untuk pendalaman materi yang relevan sebagai kisi-kisi UKM PPG. Tryout dilaksanakan dalam rangka uji coba pelaksanaan UKM PPG yang hasilnya dijadikan syarat untuk mengikuti UKM PPG. Kemudian, bagaimana pelaksanaan UKM PPG dalam jabatan? 1. Uji kinerja dilakukan dalam bentuk ujian praktek pembelajaran dan uji portofolio. Uji praktek pembelajaran meliputi uji persiapan pembelajaran dan pelaksanaan pembelajaran. Uji portofolio adalah uji yang terkait dengan dokumen portofolio yang disusun oleh mahasiswa PPG, mencakup pengembangan diri, penelitian, refleksi diri, pencarian informasi, dan karya inovasi. Uji kinerja dilakukan setelah mahasiswa PPG menyelesaikan seluruh proses pembelajaran dan uji pengetahuan, yakni uji tulis berbasis komputer berkaitan dengan penguasaan pengetahuan untuk memenuhi pembelajaran program PPG. Apa yang menentukan kelulusan mahasiswa PPG dalam jabatan? Peserta UKM PPG dinyatakan lulus UKM PPG jika telah berhasil lulus uji kinerja dan uji pengetahuan. Peserta yang belum lulus pada salah satu atau kedua ujian belum bisa dinyatakan lulus UKPPG dan harus mengulang untuk ujian yang belum dinyatakan lulus. Pengumuman kelulusan disampaikan melalui surat edaran resmi yang disampaikan oleh Panitia Nasional PPG Kementerian Agama. Kemudian, apa tahap selanjutnya setelah dinyatakan lulus UKM PPG? Jika telah dinyatakan lulus UKM PPG, maka peserta akan diberikan sertifikat pendidik
dari perguruan tinggi penyelenggara PPG. Sertifikat pendidik yang diperoleh akan dijadikan dasar dalam penerbitan nomor registrasi guru atau yang dikenal dengan NRG. NRG menjadi salah satu syarat bagi guru untuk mendapatkan tunjangan profesi. Selanjutnya, berapa kuota PPG dalam jabatan? Total ada sebanyak 567.563 guru di Kementerian Agama yang eligible untuk mengikuti PPG dalam jabatan. Ini akan dihabiskan dalam 2 tahun dengan kuota di tahun 2025 sebanyak 19.168 guru dan di tahun 2026 kuota yang akan diikutkan PPG dalam jabatan sebanyak 148.395 guru. Kapan waktu pelaksanaan PPG dalam jabatan? PPG dalam jabatan untuk batch 1 tahun 2025 ini akan dilaksanakan mulai tanggal 1 Maret tahun 2025. Namun, mulai minggu kedua Februari, Kementerian Agama akan mengumumkan melalui akun emis atau siaga mahasiswa yang dinyatakan lolos batch 1. Kemudian mahasiswa wajib melakukan lapor diri ke LPTK. Jadi Bapak Ibu yang merasa masuk dalam kriteria mengikuti PPG transformasi, jangan lupa ya untuk selalu update informasi, baik itu Facebook, WA, Instagram dan lain-lainnya. Ya, untuk informasi juga saya bisa sering-sering saya sampaikan di channel WhatsApp saya yang Bapak Ibu bisa cek di deskripsi video ini. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya berikan terkait seputar pertanyaan dan jawaban PPG transformasi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.